Kadang aku suka mikir, kenapa jalan hidup kita beda-beda ya? Ada yang dari kecil udah serba cukup. Ada juga yang harus jatuh dulu berkali-kali buat bisa berdiri. Tapi, walaupun beda jalan, beda ujian, beda cara bertahan, kita sebenarnya punya tujuan yang sama. Pengen bahagia, pengen tenang, pengen hidup yang lebih baik. Gak semua orang bisa ngerti gimana rasanya jalan kita. Kadang dilihat sebelah mata, kadang diremehkan. Tapi bukan berarti kita harus nyerah. Karena perjuangan ini bukan buat mereka, tapi buat kita sendiri. Buat yang kita sayang, buat masa depan yang kita impikan. Halo, assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Nabila, kamu tuh ya sekolah terus, kuliah jauh-jauh, capek-capek buat apa sih, Nak? Perempuan tuh ya, nanti juga ujung-ujungnya di rumah, masak, ngurus anak, ngurus suami, capek lagi. Gak usah tinggi-tinggi amat mimpinya, Nak. Udah cari kerja aja, bentuk keluarga. Kuliah tinggi-tinggi juga kalau akhirnya cuma di rumah, di dapur, di kasur, ya buat apa? Nabila kuliah bukan buat gaya-gayaan. Nabila sekolah bukan buat ninggalin keluarga, justru biar bisa membawa keluarga ke tempat yang lebih baik. Ya, nanti Nabila juga bakal masak, bakal jadi istri, bakal jadi ibu. Tapi, apa itu artinya Nabila harus berhenti bermimpi, harus berhenti belajar? Cuma karena orang-orang bilang percuma perempuan sekolah tinggi. Tapi Nak, lingkungan tuh kadang gak bisa terima perempuan yang terlalu bebas, terlalu mandiri. Mama cuma takut kamu sakit sendiri. Mama, Nabila gak pernah mau terlalu bebas. Nabila cuma mau ngerti dunia, ngerti diri sendiri. Perempuan juga berhak jadi kuat, jadi cerdas, Jadi pemimpin. Kalau semua perempuan berhenti belajar karena takut komentar orang, terus siapa yang merubah nasib? Kamu benar-benar yakin ya, Nak? Yakin, Ma. Karena Nabila gak sendiri. Banyak perempuan yang jalani perjuangan ini. Jalannya beda-beda, tapi tujuannya sama, buat jadi manusia seutuhnya. Ada Nabila. Lagi ngapain ya? Kayak merenung gitu. Kira-kira kenapa ya dia? Duduk. Kenapa? Kok kayak tegang? Ya, mamaku gak ngerti aku harus sekolah tinggi-tinggi. Mamaku juga pernah bilang gitu. Katanya perempuan hidupnya ya cuma ngurus anak, masak, nikah. Tapi mereka lupa ya, kalau perempuan juga bisa jadi penentu keluarga. Apalagi anak kan nggak bisa milih orang tuanya kayak gimana. Mungkin mereka belum mengerti, tapi kita sebagai anak gak cuma buat mengerti, tugas kita mungkin kalau belajar ya bukan cuma perempuan atau laki-laki, tapi jadi manusia yang bermanfaat. Semangat ya, dan kita ketemu di kampus. Ya pasti. Ayo.
Bang, kamu pernah nggak sih ngerasa iri sama hidup orang lain? Nggak sih ngerasa iri sama hidup orang lain? Nggak sih ngerasa iri sama hidup orang lain? Dulu aku pernah iri lihat orang-orang bisa sekolah tinggi, bisa bahagia bareng keluarga. Sementara aku cuma bisa mandang dari jauh, nahan semua sendiri. Aku udah gak punya orang tua kandung lagi. Bapak meninggal waktu aku masih kelas 2 SD. Mama nyusul pas aku baru lulus sekolah. Sejak itu, hidup aku berubah total. Gak ada lagi pelukan, gak ada lagi tempat ngadu, dan aku cuma bisa jalan sendiri. Ya mau gak mau. Aku pernah iri, sering malah, ngelihat orang bisa makan bareng keluarganya, pulang ada yang nyambut. Aku palingan cuma diem di kamar, atau kerja, atau mikir gimana caranya besok tetap hidup. Tapi lama-lama aku sadar, semua orang bawa lukanya masing-masing. Teman-temanku, orang-orang yang aku temui, mereka juga sedang bertahan. Bahkan makhluk hidup lain pun semuanya juga lagi berjuang untuk tetap hidup. Aku mulai lihat kehidupan itu gak cuma soal senang-senang, tapi soal bertahan, nerima, dan tetap jalan. Dan sekarang aku bersyukur karena aku masih bisa nafas, masih bisa ngerasain capeknya, masih bisa kerja, masih bisa jalan, dan masih bisa nyoba buat kuliah di STAI Pelita Nusa, walaupun harus dibagi waktunya sama kerja dan hidup yang gak gampang. Dan aku juga belajar satu hal penting, bahwa kita semua punya jalan yang beda-beda. Kadang yang bikin kita kuat itu bukan karena kita hebat, tapi karena kita tahu ada Allah yang selalu dengar kita meskipun kita gak ngomong apa-apa. Dan setiap aku buka Quran ini, aku diingetin kalau hidup bukan tentang siapa yang paling menderita, tapi siapa yang paling bisa bersyukur meski dia terluka. Aku juga punya masalah, cuma bedanya aku gak cerita ke banyak orang. Aku lebih memilih cerita ke dia lewat ayat demi ayat yang aku baca. Aku perempuan, aku punya mimpi, dan aku juga manusia yang ingin dimengerti tanpa harus diseragamkan.